Dua hari belakangan ini rame NU atau lebih tepatnya mungkin PBNU. Di media sosial saya baca banyak komentar-komentar yang bernada negatif, miring bahkan terkesan mengolok-olok PBNU. Ya, saya tidak mau menyebut NU tetapi PBNU karena NU banyak grassrootsnya di bawah, masyarakatnya banyak. Orang-orang NU banyak sekali di Indonesia ini. Tetapi yang saya lihat diserang di sini adalah PBNU-nya, pengurus besar Nahdlatul Ulama terkait dengan penerimaan izin tambang. Banyak yang mengolok-olok, menarasikan negatif ketika PBNU menerima izin usaha pertambangan dari pemerintah, terutama yang disodorkan oleh Bahlil Lahadilah. Meskipun sebetulnya kalau kita melihat banyak berita di lapangan yang beredar perbedaan pendapat antara saudara Bahlil dengan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves, yang mengordinasikan termasuk Kementerian BKPM, yaitu kementeriannya yang dipimpin oleh Bahlil Lahadilah. Tetapi Bahlil tetap ngotot untuk memberikan ini. Dan inilah menjadi akar. Sejak awal sebelum IUP ini diberikan masih dalam tahap wacana, saya sudah berbicara berkali-kali bahwa ini akan berpotensi merusak dan menciptakan konflik di internal ormas keagamaan ini. Mengapa? Karena mungkin mereka kelak akan berebutan dengan hasil yang akan diterima di sana. Atau mungkin pengurus-pengurusnya akan berebutan menyodorkan pengusaha yang mau membiayai. Atau mungkin pengurus-pengurusnya akan berebutan untuk membawa seseorang yang boleh dan mampu mengelola tambang tersebut. Dan ini akan menjadi konflik di internal. Nah sekarang saya membaca banyak narasi negatif terhadap PBNU di media sosial, khususnya di platform X dan TikTok, yang menarasikan bahwa PBNU diolok-olok lah, intinya seperti itu. Ya, saya pribadi prihatin, dan sebetulnya kalau kita mau kaji, boleh-boleh saja ya. Ini kan soal tafsir masing-masing. PBNU merasa boleh melakukan itu dengan membuat sebuah badan usaha menjadi satu organ di dalam ormas itu untuk mengelola tambang. Tetapi mungkin itu bagi banyak orang juga akan janggal karena ormas keagamaan ini harusnya fokus kepada hal-hal moral dan keimanan anggotanya, bukan kepada mencari bisnis atau mencari uang. Kita tahu memang kebutuhan ormas ini terhadap kebutuhan biaya tidaklah kecil, sangat besar. Nah, di sini kuncinya. Poinnya adalah di situ. Makanya seharusnya kebutuhan ormas-ormas keagamaan ini dibiayai oleh negara dan dibantu oleh iuran anggotanya. Saya pernah mengampanyekan, dan ketika kampanye kemarin salah satu visi misi saya adalah terkait ini, bahwa semua rumah ibadah harus dibiayai oleh negara. Karena saya pikir kita ini negara berpancasila. Dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, segala sesuatu yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya haruslah difasilitasi oleh negara. Maka semua rumah ibadah harusnya dipelihara dan biayai oleh negara, termasuk ormas-ormas keagamaannya. Kita bandingkan dengan dana desa. Dana desa itu luar biasa besarnya. Tetapi apa pengaruhnya sampai saat ini? Saya tidak melihat hasil yang signifikan dari dana desa. Yang ada adalah kepala desa yang ditangkap korupsi menyalahgunakan dana desa. Coba kita bayangkan kalau saja dana desa itu dibagi atau dipecah menjadi pembiayaan rumah ibadah. Dan rumah ibadah ditambah biayanya di APBN. Mungkin 15-20 triliun cukup untuk membiayai biaya tahunan seluruh rumah ibadah di negeri ini. Kenapa negara tidak mampu? Harusnya mampu dan sanggup. Dan inilah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Dan bukan memberikan ormas-ormas ini izin tambang. Karena akan menyimpangkan visi misi ormas keagamaan ini. Dan ini pemerintah menjadi memfasilitasi ormas keagamaan untuk menyimpang. Jadi kembali kepada soal olok-olok terhadap PBNU. Saya berharap teman-teman dimanapun, sahabat-sahabat semua untuk berhenti menarasikan negatif PBNU. Karena itu kita anggaplah sebagai otoritas dari PBNU sendiri. Beliau-beliau adalah tokoh-tokoh bangsa yang pasti sudah mengkaji baik dan buruknya izin tambang ini ketika diterima. Kita hentikan olok-olok. Kita akan berikan PBNU waktu dan kesempatan untuk menganalisa kembali dan bahkan untuk meneruskan mengelola tambang tersebut. Karena waktu nanti akan menjawab semua. Apakah izin tambang ini menjadi memperkuat ormas atau justru membuat ormas itu menjadi kacau dan terjadi konflik di dalam. Biarlah waktu yang menjawab. Tetapi untuk saat ini saya menghimbau teman-teman semua dimanapun berada, berhentilah bernarasi negatif
apalagi mengolok-olok terhadap PBNU. Karena banyak NU, saya punya banyak sahabat NU dan mereka baik-baik, visinya bagus, dan saya berharap kita hentikan semua itu, olok-olok itu, narasi negatif terhadap PBNU, dan biarkan waktu yang akan menjawab nanti apakah keputusan PBNU ini menerima IUP benar atau salah. Dan satu waktu nanti, Bahlil, Anda harus bertanggung jawab ketika ormas-ormas ini menjadi ribut karena soal tambang ini.